Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serana Siti Astuti dengan NIM 1810201032. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hernia, penyebab hernia, tanda dan gejala hernia, terus jenis-jenis hernia serta pencegahan hernia. Nah, langsung saja. Pengertian hernia menurut saya adalah benjolan pada struktur organ atau jaringan yang melewati dinding rongga dan keluar melalui lubang kognitif. Nah, untuk penyebabnya hernia itu biasanya karena lansia, obesitas, kemudian adanya kelemahan pada otot, serta tekanan intraabdominal yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kehamilan, kemudian batuk kronis, pekerjaan yang mengangkat beban berat, lalu mungkin mengejan. Nah, untuk tanda gejalanya biasanya muncul benjolan yang keras dan biasanya ada di lipatan paha. Kemudian terdapat nyeri pada benjolan tersebut. Lalu terasa mual dan muntah saat merasa kelelahan. Serta untuk selanjutnya adalah jenis-jenis hernia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis hernia yang umum di masyarakat. Yang pertama adalah hernia inguinalis. Nah, pada kasus hernia inguinalis ini sering terjadi di masyarakat sekitar 70%. Ini terjadi ketika usus mendorong keluar melalui titik lemah dan robekan pada dinding perut bagian bawah. Kasus hernia inguinalis ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, yang kedua adalah hernia umbilikus. Terjadi pada anak dengan usia di bawah 6 bulan karena adanya pembesaran usus melalui dinding perut dekat pusar. Nah, biasanya tonjolan yang terlihat pada hernia umbilikus ini biasanya ada di area dekat pusar. Nah, pada hernia umbilikus ini bisa hilang dengan sendirinya dengan adanya penguatan atau menguatnya otot pada anak. Tetapi jika anak sudah memasuki usia 1 tahun dan hernia umbilikus ini tidak hilang dengan sendirinya, maka perlu dilakukan pembedahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hernia insisional. Nah, hernia insisional ini biasanya terjadi jika setelah melakukan pembedahan pada area perut. Kondisi ini muncul karena adanya luka atau sobekan pada area pembedahan yang mungkin tidak tertutup dengan sempurna saat menjahit. Nah, kemudian mungkin di sekitar area pembedahan ini terdapat jaringan yang melemah sehingga akan muncul tonjolan yang biasanya disebut sebagai hernia insisional. Nah, kemudian yang keempat adalah hernia femoralis. Hernia femoralis ini terjadi karena adanya jaringan lemak atau sebagian usus mencuat ke paha atas bagian dalam. Pada hernia femoralis ini resiko lebih tinggi adalah wanita, terutama pada wanita yang hamil atau obesitas. Nah, yang selanjutnya adalah pencegahan hernia. Pencegahan hernia ini bisa dilakukan dengan menjaga pola makan yang sehat agar berat badan kita tetap ideal. Kemudian berhenti merokok, banyak berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, terus biji-bijian. Selanjutnya adalah hindari mengangkat beban yang terlalu berat dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk menghindari hernia atau mencegah hernia itu muncul pada tubuh kita, kita harus mengkonsultasikan pada dokter jika mengalami batuk kronis yang terus-menerus. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang hernia. Kurang dan lebihnya dalam penjelasan saya mohon maaf jika banyak yang
masih kurang yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.